Nah, Bang, jadi gini, media sosial itu kalau saya ibaratkan seperti pisang. Bisa juga kita buat untuk hal-hal yang bermanfaat, bisa juga media sosial itu kita buat sesuatu hal yang bisa menyakitkan untuk orang lain ataupun kita sendiri. Kenapa banyak sekali teman-teman yang terdampak terkena undang-undang IT? Ya karena tadi tidak memanfaatkan media sosial secara benar, banyak melakukan persinggungan ataupun hal-hal yang mengakibatkan adanya orang lain yang merasa tidak suka ataupun tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya, tetapi diupdate oleh lawan bicaranya yang mengakibatkan tersinggungan. Ini bisa dilaporkan. Nah, kepolisian secara otomatis setiap ada laporan yang penting memenuhi unsur, ada dasar hukumnya, maka akan diproses. Apalagi kita ketahui kan, undang-undang IT sekarang ini kalaupun istilahnya sudah dipersidangkan, dampaknya hukumannya luar biasa. Nah ini saya akan menghimbau kepada teman-teman, khususnya kaum milenial maupun juga masyarakat Kabupaten Kota Baru, bijaklah menggunakan media sosial. Jangan kita sembarang untuk menyebarkan berita hoax. Jangan sembarang kita juga menyakiti satu dengan yang lainnya, mentang-mentang istilahnya yang kita lakukan ini hanya menggunakan jari tangan, ya, tanpa istilahnya bertatap muka dan lain-lain. Karena jejak digital itu walaupun sudah kita hapus dan lain-lain, masih akan tetap terekam dan istilahnya ini bisa menjadi barang bukti. Dan saya pun istilahnya berharap menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Baru, jangan sampai menggunakan media sosial di luar daripada hal yang tidak wajar. Janganlah mudah tersinggung, janganlah mudah melontarkan kata-kata yang tidak pantas, dan janganlah juga mengeluhnya itu ataupun protesnya itu ya menyebut nama instansi ataupun organisasi yang sebenarnya kalau ditelusuri, oh ini mungkin hanya miskomunikasi, kesalahpahaman dan lain-lain. Mungkin ini Bang istilahnya masukan yang kita buat, mudah-mudahan istilahnya bisa bermanfaat lah media sosial ini. Gunakanlah media sosial dengan baik, mencari teman, menambah wawasan, sehingga kita dalam kehidupan ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Nah ini kan kemudian terkait ada rekan jurnalis kita yang kena undang-undang ITE juga. Padahal kan kita kan sudah ada mengatur undang pers untuk kita. Betul. Nah, Oke, secara pribadi kalau yang saya amati, polisi hanya menjalankan aturan dan mekanisme yang ada, karena memang aturannya ada. Tapi di sisi lain, saya sih berharap, ini secara pribadi ya saya sampaikan, multi efek atau efek jerahnya dia sudah dapat. Kalau memang istilahnya teman kita tadi dianggap melampaui kewenangannya sebagai jurnalis dan apa segala macam, saya kira berharap sekali istilahnya dapat diselesaikan di atas meja, ya. Apalagi kalau saya baca di link-link berita itu sudah selesai sebenarnya di Dewan Pers, harusnya ranah hukumnya tidak perlu lagi, karena kalau efek jerahnya sangat sudah mengena, ya. Apalagi yang bersangkutan mempunyai anak, keluarga yang istilahnya butuh tanggung jawab seorang ayah, orang tua, yang mana kita ketahui teman-teman jurnalis ini saya rasa bukanlah seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain yang istilahnya kita belum tahu sudah ada dapat jaminan sosial kah atau tidakkah daripada perusahaan-perusahaan media yang membawa. Mungkin itu Bang. nah ya. Ini apakah APBN, APBD ini kan dia kan dianggap pilar keempat demokrasi juga. Nah, kenapa kelihatannya APBN dan APBD tidak kelihatan mengakomodir untuk memenuhi tadi bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidupnya dan terus tuh memenuhi apa-apa yang memang menjadi haknya atau untuk meningkatkan sumber daya manusia. Nah, dari sisi ini
Mungkin sebagai anggota dewan melihat APBN APBD ini kenapa tidak kelihatannya mengakomodir untuk padahal itu kan sudah ada dasar hukumnya. Misalnya kan fungsi kelima media itu kan salah satunya kan fungsi ekonomi. Artinya kan ada celah di situ. Oke, jadi gini Pak, yang pertama itu media atau jurnalis ini secara otomatis ada organisasinya tersendiri ya. Ada beberapa organisasi wartawan ya seperti itu. Nah, mungkin yang saya pahami ini harus dipilah-pilah dulu. Dipilah-pilah dulu yang mana istilahnya media-media yang betul-betul terverifikasi bahwasannya ini adalah media yang pas ataupun layak mendapatkan sokongan baik itu APBN maupun APBD di tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah, saya tidak bisa terlalu jauh sampai ke sana terkait hal-hal tersebut, tetapi saya sepakat untuk pembinaan media-media yang khususnya untuk di Kabupaten Kota Bandar ini harus continue dan harus memang istilahnya membuka ruang bagi pemerintah daerah, karena secara otomatis media-media ini kan tidak hanya memberitakan hal-hal atau sisi buruk daripada bagaimana sih kabupaten kita, tapi juga banyak sisi-sisi positif secara otomatis yang ditulis dan dengan jangka waktu yang sangat singkat sudah bisa dibaca oleh pembaca, bukan hanya di level kabupaten tapi ke luar daerah juga secara otomatis. Nah, ini kan memberikan multi efek yang baik juga bagi daerah kita, seperti pariwisata ataupun istilahnya hal-hal musibah misalnya. Sehingga apa? Dengan media memberitakan, secara otomatis rasa empati, simpati daripada individu maupun organisasi ataupun kelompok di luar daerah terbukti banyak yang istilahnya memberikan atau menyalurkan bantuan. Nah, oleh karena itu saya berharap memang sinergi media ini penting, dan teman-teman di pemerintah daerah memang wajib untuk mengakomodir ya. Cuma ya itu tadi harus terverifikasi. Kalaupun istilahnya harus teman-teman media ini memenuhi beberapa syarat dan lain-lain, tentu akan menjadi kewenangan daripada teman-teman di media untuk memenuhi syarat sehingga istilahnya bisa mendapatkan bantuan ataupun pembinaan daripada APBD maupun APBD. Bukankah undang-undang sebagai pengatur itu tidak mewajibkan verifikasi itu kan? Nah, jadi mungkin verifikasi dikesampingkan lah. Yang penting dia kan berbadan hukum itu sesuai undang-undang. Saya rasa wajib ya, karena kita berharap media ini kan tidak hanya istilahnya melakukan pemberitaan yang ataupun penulisan-penulisan yang istilahnya asal ya, mohon maaf saya bilang asal. Nah, inilah pentingnya pembinaan daripada pemerintah daerah tadi kan bukan berarti wah ini ada jurnalis kerjasama kita akan support setiap bulan sekian, bukan seperti itu, yang istilahnya tidak semata-mata harus seperti itu. Tapi mungkin adanya pelatihan, ya ini penting juga dilakukan oleh teman-teman di pemerintah daerah. Karena apa? Dengan adanya pelatihan, istilahnya BIMTEK apa segala macam, menambah wawasan teman-teman jurnalis tadi. Bukan hanya kita mengetahui ya, walaupun teman-teman sudah tergabung mungkin di dalam asosiasi dan lain-lain. Karena keterbatasan anggaran dan lain-lain, asosiasi tidak bisa mengadakan untuk pelatihan dan lain-lain. Nah, sisi pemerintah lah istilahnya mengambil peran tersebut. Kenapa? Karena dengan adanya pelatihan tadi secara otomatis menambah wawasan bagi teman-teman jurnalis. Saya rasa demikian. Siap.